Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kajian terkait dengan tauhid, memperbaiki akidah, keyakinan serta keimanan kita. Alhamdulillah, kita tentunya masih mengkaji kitab Salasatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita pada malam hari ini insyaallah taala akan membaca poin yang ketiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dan beramal dengannya. Setelah beliau bahas yang pertama bahwa Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kemudian yang kedua, Allah tidak ridho untuk diduakan. Sekarang masalah yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-salitsatu anna man ata'a ar-rasulah wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Poin yang ketiga, dan poin ketiga ini adalah buah serta hasil dari poin pertama serta poin kedua, yaitu siapa saja yang beriman kepada Rasul, kemudian juga dia beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tidak menduakannya dengan apapun, maka pasti akan terwujud hal yang ketiga ini. Makanya beliau berkata yang ketiga bahwasannya siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang taat kepada utusan Allah yang diutus kepadanya, yang mana kita sudah sampaikan, Rasul ini adalah surga atau neraka bagi kita umat manusia. Kalau kita taat kepadanya surga, dan kalau kita durhaka maka neraka, naudzubillah. Sekarang belum menyatakan siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallah, dan dia juga mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dia meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada malaikat, tidak ada para nabi yang diutus. Maka ada kewajibannya, ada keharusannya. Artinya ini adalah ucapan dua kalimat syahadat. Itu ada keharusan setelahnya. Apa itu? La yajuzu lahu, tidak boleh baginya. Mualatu, mencintai. Man haddallah, siapa saja yang memusuhi Allah, wa rasulah, dan siapa saja yang memusuhi Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun musuh Allah dan musuh Rasul itu adalah kerabat yang paling dekat darinya. Ini adalah keharusan dari tauhid al-mursil dan tauhid al-mursal. Istilah
Ini kewajiban ketika kita mengatakan saya ini hanya mentauhidkan Allah. Dan saya ini hanya mentauhidkan Rasulullah dalam masalah sebagai utusan dan Rasul Allah. Hanya percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Maka hasil daripada itu, keharusan daripada hal itu adalah kita tidak boleh mencintai yang memusuhi keduanya. Tidak dibolehkan. Dalil akan tidak bolehnya sangat banyak. Beliau sebutkan salah satunya. Beliau sebutkan ini adalah surat Al-Mujadalah ayat 22. Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala." Dalil akan haramnya, tidak bolehnya kita mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat kita. Adalah firman Allah Ta'ala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kamu tidak akan menjumpai, kamu tidak akan mendapati kaum, kelompok orang yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi waduna man hadallah wa rasulah. Tapi mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan pernah dapat orang seperti itu. Karena ini bertentangan dengan keimanan. Karena siapa yang beriman kepada Allah, pasti dia tidak akan suka orang yang memusuhi Allah. Tidak mungkin itu. Maka kamu tidak akan dapat. Karena secara akal, kalaupun tidak ada dalil, secara akal pun ini tidak mungkin kita dapat. Iya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Laisa minal aqli ay yuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun li mahbubi." Tidak masuk akal seorang mencintai sesuatu yang mana sesuatu itu adalah musuh yang dia cintai. Musuhnya yang dia cintai. Masuk akal. Ada orang yang saya cintai. Misalnya. Iya, ada orang yang saya cintai. Kemudian ada juga orang lain. Orang lain ini adalah musuh bagi yang saya cintai. Masuk akal enggak? Saya cintai ini orang, kemudian saya cintai juga musuhnya. Secara akal tidak mungkin. Itu baru secara akal. Secara syar'i tentunya lebih tidak boleh. Karena ini ayat pertama. Kamu memang tidak akan pernah menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, kata Allah, walaupun mereka itu adalah bapak mereka. Walaupun musuh Allah itu bapak, tidak mungkin kita mencintai itu orang, itu bapak kita, kalau dia musuhnya Allah. Atau walaupun itu anaknya. Atau itu adalah saudaranya. Atau kerabat mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah, yaitu siapa yang membenci, orang yang membenci Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Ketika sudah muncul cinta dan benci karena Allah, berarti itu adalah orang yang punya keimanan dalam hatinya. Karena Nabi juga SAW berkata, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang mencintai karena Allah? Kenapa kamu mencintai si fulan? Karena dia cinta Allah. Dan membenci karena Allah. Kenapa kamu benci si fulan? Padahal dia orang baik. Karena dia membenci Allah. Dia cinta dan benci karena Allah. Menahan tidak memberi karena Allah.
dan juga memberi karena Allah. Siapa yang seperti ini, maka sungguh sempurna keimanannya. Kenapa ini Allah katakan? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum biruhin min. Tidak sampai di situ. Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Orang yang membenci sesuatu karena dia membenci Allah, Allah akan kuatkan. Beda dengan orang yang meninggalkan Allah gara-gara ada keluarganya, ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, ada saudara. Beda, orang yang seperti itu tidak dikuatkan. Tidak kuat menghadapi ujian. Makanya kita kadang melihat orang. Orang potong jenggot karena ayah, potong jenggot karena saudara. Ada, kenapa? Karena dia memang tidak seperti yang disebutkan oleh Allah. Makanya Allah tidak kuatkan. Ini di dunia. Dan siapa yang melakukan ini di dunia ini, dia benci cinta karena Allah. Di akhirat, kata Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Karena mereka mengutamakan ridho Allah. Makanya Allah ridho kepada mereka. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Kalau kita mencari ridho Allah, walaupun manusia benci, maka Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau kita sibuk mencari ridho manusia, walaupun itu dibenci oleh Allah, bahaya bagi kita. Dan pada hakikatnya kata Imam Syafi'i, ridho nas la tudru. Ridhonya manusia itu memang tidak pernah kita dapat. Kita baik sama dia, iya, ya dia baik. Tapi kapan sedikit kita salah kepadanya, dia akan jahat. Dia akan jahat. Jangan orang jauh, orang yang hidup sama kita, satu ranjang, kita sudah saling tahu luar dalam. Istri. Iya. Yang kita setengah mati ini bilang, iya, menampakkan cinta kita, kita bilang setiap hari saya sayang kita. Kita juga keluar dari rumah kerja untuk anak, untuk istri. Tapi kita tahu dia apa yang dia lakukan. Kata Nabi, in ra'at minka syai'an, kalau dia melihat dari kamu sesuatu yang kurang, yang salah, dia akan bilang, saya tidak pernah dapatkan kebaikan darimu. Satu saja. Semua kebaikan dilupakan. Itu orang yang selalu bersama kita itu. Orang yang selalu bersama kita. Tapi ini bukan semua perempuan. Ini hanya perempuan penghuni neraka. Yang yakfurnal ashir, kata Nabi. Ya, mereka itu ingkar terhadap kebaikan suami. Ingkar kebaikan suami. Itu mereka. Orang dekat saja begitu. Iya. Kita nggak bisa. Kata Nabi, wa ahsanta ilaihinna dahra. Walaupun kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupmu, tapi satu kali saja kamu salah, selesai itu kebaikan. Yang dia ingat adalah sejarah keburukan. Ini orang paling dekat. Makanya ini bukti bahwa ridho nas la tudrak. Ridhonya manusia itu tidak mungkin kita bisa dapat. Iya. Tapi ridhonya Allah itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Karena kalau kita begini, seperti ini, yang disebutkan di ayat ini, surah Al-Mujadalah. Maka langsung, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan juga mereka ridho kepada Allah. Ditambah lagi, ulaika hizbullah. Mereka itu dibilang hizbullah, kelompoknya Allah.
Orang yang membenci, orang yang membenci Allah. Itu dibilang kelompoknya Allah. Itu yang dikatakan dengan kelompoknya Allah. Dan kata Allah sebagai penutup, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya kelompoknya Allah lah yang akan beruntung, bukan kelompoknya orang yang mengikuti orang lain. Bukan. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang yang sangat kalian cintai adalah dari selain kalian, selain muslim. Jangan. Yang paling kita cintai, enggak boleh selain muslim. Dari selain kita. La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak pernah berhenti memikirkan sesuatu yang bisa membahayakan kita. Walaupun dia baik. Kelihatan itu. Itu yang kelihatan. Mereka tidak pernah berhenti. Ini Allah yang tahu. Allah yang katakan. Dan dia tahu di hatinya mereka. Iya. Kalau ada orang muslim. Kenapa itu kita lihat muslim tidak amanah. Kadang khianat. Tapi kalau kita kerja sama orang kafir. Wah, kita dimuliakan. Iya. Kita tahu kenapa? Karena setan akan terus-menerus mengadu domba kita. Membuat kita tidak percaya terhadap muslim sesama kita. Jadi itu teman kita bukan karena dia. Dia khianat karena memang ada godaan. Ada godaan. Iya. Ada orang begitu kata Allah. Ada orang kalau kamu kasih amanah satu kintor, satu harta yang besar, yang banyak, dia aman. Tapi ada orang kalau kamu kasih amanah sedikit, dia tidak aman. Ya, ada memang orang begitu. Itu namanya cobaan. Itu ujian. Karena Allah katakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu ujian. Apa kamu mampu bersabar? Jadi sebagian kita ini sesama muslim ujian. Kalau orang kafir bukan ujian untuk kita. Iya. Karena mereka sudah rusak. Tapi kita ini yang mau dirusak. Antara muslim dengan muslim yang lain. Antara orang yang sudah cinta agama dengan orang yang cinta agama yang lain. Itu setan paling bersemangat begitu. Iya. Dulu sebelum kenal agama sama-sama maksiat, tidak pernah ada masalah. Setelah sama-sama pengajian, muncul masalah. Muncul masalah. Dulu tidak pernah kita permasalahkan kalau tidak bayar-bayar. Sekarang dia berutang. Oh, masalah. Ada apa itu? Itu sudah ada setan. Sudah ada setannya. Bukan berarti kita bermudahan dalam berutang. Tapi itulah buktinya. Itulah setan. Mereka tidak akan pernah berhenti. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apalagi memang Allah sebutkan namanya. Tidak boleh kita mencintai walaupun dia baik kelihatan. Selama itu mereka tidak boleh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan Yahudi, disebut namanya. Kadang-kadang kita ini kalau tidak disebut namanya, kita kadang mengarahkan ke yang lain. Iya. Makanya di sini sebutkan namanya. Surah Al-Maidah ayat 51. Kalau tadi itu Ali Imran 118. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai yang kamu cintai. Jangan. Muslim jauh lebih baik. Walaupun di atas kekurangannya.
di atas kekurangan. Tapi muslim lebih baik. Karena Allah larang kita menjadikan mereka sebagai orang yang kita cintai. Iya. Dan Allah sebutkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Ini bahaya. Siapa saja di antara kalian yang mencintai mereka, maka dia Taubah 23-24. Setelahnya Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa azwajukum." Disebutkan semua di sini. Orang-orang dekat dengan kita. "Wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu." Di sini diancam, hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian selalu usahakan, perdagangan yang kalian takut akan bangkrutnya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya. Atarabbasu, maka tunggu. Nanti kalau itu memang kalian lebih dahulukan, tidak pernah selamat. Kita ini semuanya, ubun-ubun kita ada di tangannya Allah. Allah bisa menghancurkan kita kapan saja. Jadi kalau ini semua ini lebih kita dahulukan. Anak, istri, perdagangan, tempat tinggal. Ini dari harta benda. Kalau ini lebih kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya. Allah bilang begini, tapi aduh, istri. Allah bilang begini, bapak. Allah bilang begini, kasihan anakku. Iya, kalau saya tidak ambil ini, anakku makan apa setelah?
Hati-hati. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu kalian. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan beri hidayah orang-orang fasik. Capnya begitu. Orang yang seperti itu orang fasik. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya Allah mengabarkan sikap yang benar adalah sikap yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Yang nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Bahwa kita ini diperintahkan untuk ikut kepada agamanya Ibrahim. Allah contohkan. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Jangan sampai kita bilang, oh Nabi Ibrahim kan tidak mungkin kita bisa ikuti. Tapi di sini juga pengikutnya. Pengikutnya. Apa itu yang harus kita contoh? Iqalu liqaumihim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Lihat ini sikap mereka. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi orangnya dan yang dia sembah selain Allah. Dia berlepas diri dari. Terus setelah itu katanya, kafarna bikum. Kami kafir terhadap kalian. Artinya kami tidak setuju dengan kalian. Ini contoh baik. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Sekarang kami nyatakan, sudah nampak, sudah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Tidak mungkin kita bisa bersatu. Selama kalian memusuhi Allah, menyembah selain Allah, maka sekarang nampak kebencian antara kita dan kalian. Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Artinya, kapan kalian beriman? Kalian saudara. Ya kan? Kapan begitu? Kapan kalian beriman? Kita bersaudara. Ini ayat-ayat di Quran. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasulihi dhaif. Kenapa kita dilarang mencintai musuh Allah? Karena mencintai orang yang memusuhi Allah dan berkorban untuk mereka menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hati kita ini berupa keimanan sangat lemah. Makanya tidak boleh. Gimana itu bentuk mencintai orang kafir? Beliau juga sebutkan, wa mu'alatul kuffar takunu bimuna asaratihim wa mu'awanatihim ala mahum alaihi minal kufri wad dhalal. Mencintai orang kafir itu dengan bisa berupa bentuk menolong mereka dan membantu mereka di atas apa yang mereka berada di atasnya berupa kekafiran dan kesesatan. Itu dibilang mencintai orang kafir. Makanya beliau katakan di penutup, fal wajibu alal mu'mini, maka yang wajib sebagai seorang mukmin kita ini, sebagai seorang mukmin yang wajib bagi kita adalah mu'adatu man haddallaha wa rasulah. Membenci, memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin ilaihi, walaupun itu adalah orang yang paling dekat kepadanya. Wa bughdhu, dan membencinya. Wal bu'du anhu, dan menjauh darinya. Cuman belum kasih tahu terakhir, walakin hada la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Akan tetapi ini tidak menghalangi kita menasehatinya. Kan kita benci bukan orangnya. Kita benci apanya? Keyakinannya, kekafirannya. Iya, bid'ahnya. Kan itu yang kita benci. Bukan berarti kita langsung
Setiap lewat kita lempari. Setiap lewat kita ludahi. Bukan. Ini tidak menghalangi kita menasehatinya, mendakwahinya kepada al-haq. Tetap kita dakwakan. Tapi kita tidak pernah mencintai apa yang dia cintai. Dia tidak pernah. Ini yang belum katakan. Nah, ini poin terakhir. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita akan masuk di pendahuluan terakhir, pendahuluan ketiga yang beliau sebutkan. Kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Kita lihat di pertanyaan yang masuk. Bismillah, pertanyaan. Apakah termasuk teman yang munafik jika bersama kita dia berlaku baik, tapi jika bersama teman yang lain dia menceritakan kejelekan kita? Ya ini ya tentunya teman yang munafik, teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik. Ini orang yang paling buruk. Ya. Karena Nabi SAW katakan inna syarrun nas dzul wajhain. Orang yang paling buruk adalah yang punya dua wajah. Yang punya dua wajah. Ya sama kita baik, tapi kalau pergi dari kita, dia malah menjelekan kita. Itu orang yang paling buruk. Dan itu termasuk orang yang, tentunya orang yang namimah. Ya, orang yang melakukan ghibah. Kata Nabi, ancaman bagi orang yang seperti itu, la yadkhulul jannah namma. Tidak masuk surga orang yang seperti itu. Hanya kegiatannya mengadu domba orang saja. Mengadu domba orang saja. Iya. Dan orang yang seperti itu dikatakan dalam Al-Quran adalah orang yang memakan darah saudara. Allah katakan wala yaqtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kalian menggibah. Ya, sebagian kalian, ada sebagian yang lain. Apa kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya dalam keadaan mayat? Sudah meninggal? Kalian tidak suka pasti. Iya, ini orang paling buruk. Ya, orang yang seperti ini jangan pernah membuka rahasia kepada. Iya, jangan pernah membuka rahasia kepadanya. Walaupun dia menjelekkan juga orang di sana, jangan pernah ikut sama dia. Jangan terpancing dengan yang seperti ini. Orang yang seperti ini tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Apakah boleh seorang akhwat melihat video ceramah tapi wajah ustadznya bisa dilihat tidak tertutup? Padahal kita tahu kalau laki-laki yang bukan mahram tidak boleh ditatap. Boleh, kita kan tidak tatap untuk melihatnya bukan karena ustadznya, tapi mau dengar ceramah. Iya. Para perempuan datang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dan mereka melihat Nabi SAW. Iya, itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan untuk mendengarkan ilmunya. Untuk mendengarkan apa? Ilmunya. Itu namanya hajah. Hal itu dibutuhkan. Hal itu dibutuhkan. Itu tidak masuk di dalam yang disebutkan oleh penanya. Bagaimana hukumnya kita memposting pemberian seorang di FB atau WA status dan mengucapkan jazakallah khairan, orang baik? Iya, tidak boleh. Iya, yang paling bagus itu adalah kita mendoakannya dalam keadaan dia tidak tahu. Iya. Kalau itu adalah mendoakan. Iya, kalau itu adalah mendoakan. Karena doakan teman yang berbuat baik kepada kita saat dia tidak tahu kalau kita doakan, maka itu mustajab. Itu lebih dijamin dikabulkan. Apalagi ditulis di status, belum tentu kita doa. Kita hanya tulis, kita tidak berdoa. Kita hanya menulis. Kan begitu? Belum tentu kita berdoa. Iya.
Ini tidak boleh. Belum lagi nanti akan memunculkan hasad. Iya, timbul. Yang timbul dari orang itu. Dia tahu nakasi, saya tidak. Orang melihat. Iya, tidak. Seorang kalau memang mau berterima kasih langsung saja kepada orangnya. Langsung saja kepada orangnya. Kecuali hal itu ia merupakan contoh yang bagus. Mau mengajak orang dengan hal tersebut. Misalnya ada orang menyumbang. Memang lagi dibutuhkan sumbangan. Maka kita posting berterima kasih kepadanya supaya orang lain juga terpancing. Supaya orang lain juga terpancing untuk melakukan hal tersebut. Itu dibolehkan karena ada maslahatnya. Karena bukan tujuan mendoakannya. Tujuan adalah mengajak orang lain melakukan yang semisal. Karena kadang ada orang mau berbuat baik tapi tidak tahu. Ketika dengan postingan seperti itu jadinya dia tahu. Wallahualam. Apakah boleh kita mengajak keluarga pergi ke tempat keramaian seperti di mall, di kafe, atau tempat wisata? Boleh. Yang penting aman dari fitnah. Boleh. Yang penting aman dari fitnah. Iya, itu hal yang mubah. Hal yang mubah. Apa hukum membenci saudara yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua? Dan bagaimana seharusnya sikap kami terhadap orang itu? Iya, wajib kita benci perbuatannya itu. Orang yang durhaka kepada orang tua, kita harus benci kan? Itu tidak baik. Itu namanya kita benci orang karena Allah. Benci orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana seharusnya sikap kami terhadapnya? Ya kalau dia datang kepada kita, kita baik kepada dia. Cuma kalau perbuatannya kita tidak suka. Nabi SAW begitu sikapnya. Pernah ada seorang datang kepada Nabi, kata beliau di Aisyah, ini orang paling buruk. Tapi ketika dia datang, Nabi berlaku baik. Aisyah bertanya kepadanya, kenapa ya Rasulullah tadi kamu bilang itu orang baik? Iya, Nabi jelaskan. Jangan sampai orang pergi dari kita mengatakan itu orang paling buruk. Tadinya kita karena tidak baik, dia anggap kita adalah orang yang paling buruk. Jadi jangan sampai orang lari dari yang kita pegang gara-gara kita sendiri. Jadi kalau dia ada datang bersama kepada kita, ya kita baik. Kita baik. Apa hukum umroh berulang kali dalam satu safar? Maksudnya kalau kita di Makkah sudah umroh baru kita keluar saja dari tanah haram, tidak ada contohnya begitu. Tidak ada dari Nabi SAW dan para sahabat yang satu kali pergi begitu berumroh berkali-kali. Kecuali kita keluar ya ke Madinah lagi. Misalnya kita sudah masuk Makkah. Kemudian karena kita masih lama di sana, akhirnya kita ke Madinah. Kita ke Madinah, kan safar lagi. Kan keluar dari Makkah ke Madinah, safar lagi namanya. Safar lagi. Adapun kita masih di Makkah, hanya keluar ke Masjid Aisyah, Tan'im, ya, dari Tanah Haram, itu tidak masuk safar. Itu tidak masuk safar. Tidak ada tuntunannya ya berumroh berkali-kali dalam satu kali safar, dalam artian seperti itu tadi. Hanya keluar ke Masjid Aisyah, sewa taksi, baru masuk lagi. Tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Apakah sholat tahiyat masjid dilakukan tersendiri atau digabung di saat sholat sunnah dengan sholat sunnah qobliyah? Boleh digabung. Ya, sholat itu kalau sama hukum dan sama cara pelaksanaannya, boleh kita gabung. Ya, misalnya kita masuk masjid habis wudhu, terus baru adzan, terus duhur. Adanya adzan duhur. Berarti di situ sekarang ada sholat 2 rakaat wudhu, sholat tahiyat masjid, sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah, dan sholat 2 rakaat sebelum duhur. Boleh 4 sholat kita gabung menjadi satu kali sholat dengan banyak niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat-niatnya. Jadi amalan satu amalan tergantung pada niat-niat yang kita niatkan. Niat yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau dia niatkan, dia dapat apa yang ia niatkan. Jadi boleh digabung, yang penting sama.
hukumnya dan sama cara pelaksanaannya. Apakah trikul dalam zikir setelah sholat maghrib dan subuh dibaca 3 kali atau 1 kali? Boleh 3 kali, boleh 1 kali. Paling sedikitnya 1 kali. Itu kul a'udzu birabbi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Apakah tolak ukur seorang itu dikatakan membenci Allah dan Rasulnya? Ya, tolak ukurnya adalah dilihat dari prakteknya, dari syariat Allah. Dari syariat Allah. Misalnya ada syariat Allah dan Rasulnya, ya, dia benci. Dia bukan tidak lakukan karena dia tidak mampu, tapi dia benci. Bahkan dia mengejek. Dia mengejeknya. Ya, misalnya ada syariat, ya bersiwak, dia pergi ejek siwak. Saya tidak akan bersiwak kecuali di pantat misalnya. Iya, ada syariat berjenggot, dia katakan, ya jenggot itu tidak bagus. Jenggot itu adalah ya hal yang membahayakan. Bagi saya misalnya, atau jenggot itu seperti kambing, itu namanya benci Allah dan Rasulnya, benci syariatnya, benci syariatnya. Makanya ada di ayat ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina taqadu dinakum huzuwan wa la'iban. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan orang-orang menjadikan agama kalian itu sebagai senda gurau dan main-main. Iya, jangan menjadikan mereka adalah aulia, orang yang kalian cintai. Itu tidak dibolehkan. Karena dia musuh Allah. Kalau ada orang mengejek syariat Allah, itu dibilang adalah musuh Allah. Ada orang yang mengejek syariat Rasulullah, itu adalah musuhnya Allah. Jangan menjadikan, Allah larang kita jadikan mereka sebagai orang yang kita cinta. Saya pernah dengar, bila memberikan keringanan utang kepada seorang, maka Allah akan hapuskan dosa kita sebesar utang orang tersebut setiap hari sampai utangnya lunas. Tidak. Kalau dalam hadis adalah, dalam hadis kita akan bersedekah. Dituliskan untuk kita sedekah setiap hari yang kita undur kepada. Setiap hari yang kita undur kepadanya. Bisa juga berdalil dengan dalil umum pernyataan ini bahwa sedekah itu menggugurkan dosa. Itu maksudnya. Sedekah itu menggugurkan dosa. Adapun khusus orang yang mengakhirkan, memberikan tangguh kepada orang yang berutang karena dia lagi kesusahan, maka setiap hari itu dia bersedekah. Setiap hari yang dia tangguhkan itu nilainya apa? Sedekah. Saya bekerja di salah satu mall, di mana dalam mall tersebut ada pembayaran apa ini? Seru apa itu? Oh, lampu dan air dalam kurungnya. Di mana pembayaran tersebut terdapat jatuh tempo pembayaran tertanggal 10 bulan berjalan. Jika dibayar di luar tanggal tersebut dikenakan denda. Itu surat peringatan 1-3. Apakah denda pembayaran tersebut riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, tergantung. Kenapa dia menetapkan itu? Karena denda itu ada dua. Ada denda untuk memperbanyak harta, ada denda untuk memberikan efek jerah. Jadi sekarang dendanya untuk apa? Ya, siapa yang punya pertanyaan? Baik. Dendanya ini untuk apa? Untuk apa ini denda ditetapkan oleh perusahaan tadi? Berarti memberikan efek jerah kepada kita. Supaya kita bayar. Itu bukan riba. Itu bukan riba, itu namanya hukumnya ta'zir. Hukum ta'zir namanya dalam istilah. Itu bukan riba. Riba itu kalau dendanya untuk menambah. Untuk menambah harta. Ya, itu yang dimaksud dalam riba.
Apa Ustaz? Saya mau bertanya. Saya sudah 3 tahun menikah, tapi belum diberikan anak atau keturunan. Apakah itu disebabkan dosa, maksiat, dan apa yang harus dilakukan saat kondisi seperti ini? Iya, belum tentu. Belum tentu karena dosa dan maksiat. Karena memang ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anak kepada siapa yang dia kehendaki, bukan kepada yang kita kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Walaupun kita ingin, tapi kalau Allah tahu bahwa kita tidak cocok punya anak, maka Allah tidak akan beri. Ada kita bisa baca surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir, kata Allah. Ini ayat 49-50 dari surat Asy-Syura. Allah katakan milik Allah langit dan bumi, termasuk kita ini miliknya Allah. Iya, miliknya Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada yang orang punya anak lahir, Allah kehendaki. Iya, kalau ada orang tidak punya anak sudah berusaha siang malam mereka lakukan usaha itu. Iya, banyak sebab yang dia tempuh, tapi Allah tidak kehendaki, maka tidak mungkin jadi. Setelah itu Allah katakan terkait dengan keturunan, yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Ayuzawijuhum dzukuranan wa inatha. Atau Allah kasih sepasang, ada laki-laki ada perempuan. Itu kehendaknya Allah juga. Kehendaknya Allah juga. Jangan sampai kita bilang, pintarnya antum deh, sepasang. Hati-hati, itu Allah. Itu Allah. Ada juga orang bilang, kalau mau laki-laki naik kiri. Kalau mau perempuan naik sebelah kanan. Apa hubungannya dengan naik turun? Iya, tidak ada hubungannya. Iya, tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungan sama sekali. Allah semuanya. Karena Allah memberikan sepasang bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa saja yang dikehendaki itu aqim, mandul. Kalau ada di antara kita yang tidak punya anak, itu Allah juga kehendaki. Allah yang menjadikan itu. Jangan salahkan orang lain, jangan pergi salahkan istrinya. Coba jangan nikah sama kau dulu, punya anak. Sudah ditakdirkan. Walaupun kita tidak nikah sama itu, kita nikah sama orang lain. Tidak punya juga. Tidak punya juga. Tapi sudah coba, Ustaz, ada di dosa kok. Masa pergi mencoba? Iya. Itu berarti kau bukan orang baik. Itu jadi karena kau coba-coba. Ya itu dosa. Itulah dibilang ujian. Itu dibilang ujian. Maka Allah katakan innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui siapa yang cocok punya anak, siapa yang cocok tidak punya anak. Allah yang tahu. Belum tentu yang punya anak ya sama dengan yang tidak punya anak. Belum tentu kalau kita punya anak bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Allah tahu dan Allah qadir, Allah maha mampu. Allah maha mampu. Ya, itu yang pertama yang kita harus sadari. Adapun apa yang harus kita lakukan, beristighfar saja. Ya, hanya beristighfarlah sebab yang bisa mendatangkan ya rezeki anak ini. Kita beristighfar kepada Allah. Kalau memang kita sebelumnya banyak dosa, walaupun kita juga tidak banyak dosa, beristighfar saja. Maka Allah akan mendatangkan anak itu. Allah yang katakan seperti itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar,
yang kalian akan dapatkan, satu, air hujan akan turun dari langit. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan melapangkan untuk kalian harta dan anak keturunan. Jadi istighfar itu diantara sebab. Tapi ini sebab. Enggak mesti terjadi. Karena kembali ke kehendaknya Allah. Tapi sebab punya anak adalah beristighfar. Sebagaimana sebab punya harta yang banyak adalah beristighfar. Beristighfar. Iya, itu yang disebutkan tadi. Itu bisa dibaca di surah Nuh. Ada seorang akhwat pernah dinasehati untuk memakai cadar. Tapi akhwat tersebut menjawab belum bisa pakai cadar. Karena anak-anaknya belum siap melihat ibunya pakai cadar. Iya. Apakah hal ini termasuk tidak mencintai Allah karena keluarga? Atau termasuk orang yang fasik? Tentunya sudah kita bilang tadi, ini tidak mendahulukan Allah. Malah kitalah yang harus mendidik ini anak dari kecil. Iya, supaya dia nanti, coba lihat kenapa ada orang mengejek cadar. Karena cadar itu asing di tengah kaum muslimin. Iya, di tengah kaum muslimin. Itu awal, sekarang alhamdulillah. Cadar itu sudah tidak asing. Intinya kita adalah yang paling pertama. Jangan takut kepada anak-anak. Justru kita, sekali lagi, kita harus menjadi contoh terbaik untuk anak. Dan kalau kita menjadi sebab anak kita nanti ke depannya baik, kita meninggal, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Minimal nanti ke depan kalau kita sudah meninggal, dilihat orang bercadar, dia bercerita, ibuku dulu juga rahimahullah bercadar. Muncul dia orang bercadar, ingat kita, akhirnya dia doakan. Iya, ibuku dulu rahimahullah bercadar, saya lihat juga. Iya, walaupun dia tidak bercadar, tapi dia doakan gara-gara dia ingat. Dia lihat temannya, dilihat. Iya, minimal dia tidak benci. Itu pelajaran. Tidak harus itu kita ajarkan anak kita, kita harus bilang begitu. Tidak boleh begitu, harus begini. Tidak harus kita ngomong. Lakukan saja. Dia akan ikuti. Lakukan saja, dia akan ikuti. Karena berdakwah itu ada dua lisan yang dipakai. Dua lidah yang dipakai dalam mengajak orang kepada kebaikan. Ada namanya lisanul maqal, lisan bernama ucapan. Kita ngomong. Ada namanya lisanul hal. Keadaan kita berbicara begitu. Dan dua-duanya sama-sama pahala. Iya, kita nggak ngomong, tapi kita contohkan berupa perbuatan. Akhirnya orang ikut. Kita dapat pahala. Seperti pelakunya tanpa mengurangi. Tanpa mengurangi. Ini Masya Allah. Sudah lewat? Lewat lama? Lewat banyak ya? Baik, kita tutup saja dulu. Masya Allah. Ini pertanyaan pun kayak kertas undang-undang. Iya. Jadi kita cukupkan dulu karena sudah banyak sekali, insya Allah. Di lain waktu lagi baru kita lihat pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.